Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali di program Sonar Islam yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al-Mawardi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa yang disampaikan oleh Imam Athaillah di kitab Hikam. Di antaranya, Bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalali. Paneka setengah dari banyak-banyak ape koko ngampuaki ingatasi amal kelakuan nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Paneka koreng ngarep dek Allah subhanahu wa ta'ala inda wujudi zalali inalekana bedena kesalahan. Kula ben sampean kita semua sebetulnya harus selalu mengharap kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya sekedar berusaha. Kita hanya berupaya. Tentu semuanya adalah atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan La ilaha illallah. Kita sudah mengikrarkan atau menyampaikan, merelakan diri kita bahwa kita akan selalu kembali kepada Allah dalam setiap langkah, dalam setiap keadaan kita. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita sudah menyerah kepada Allah. Kita berusaha hanya untuk bersinergi. Kita berusaha untuk kita bergerak, karena tanpa gerak tentu kita akan jenuh. Bukan berarti Allah SWT tidak mampu memberikan sesuatu yang kita inginkan tanpa usaha. Bukan tidak mampu, Allah sangat mampu. Kenapa umat manusia ciptaan Allah harus berusaha? Biar kita tidak jenuh, biar kita bergerak, biar kita berenergi, biar kita sehat, biar kita bergaul, berkumpul. Sehingga dengan keadaan demikian, kehidupan akan menjadi serasi. Kehidupan akan menjadi harmonis. Maka, apabila kita sudah berupaya dan berusaha, dan kita meraih kesuksesan, maka jangan sampai kita menganggap bahwa kesuksesan itu atas usaha dan upaya kita semata. Tapi di sana ada kekuatan yang maha dahsyat. Siapakah dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan bahwa kita itu sebetulnya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Salah satu contoh, ketika kita tidur, kita ketika itu tidak punya daya dan upaya. Tetapi kenapa kita bisa mengeluarkan nafas, bahkan perut kita bergerak? Siapakah yang menggerakkan? Apakah itu atas upaya kita? Apakah itu atas usaha kita? Tentu tidak, karena di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Ada Allah di sana
yang mengatur kita. Ini salah satu bukti bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita raih, bukanlah atas semata-mata usaha dan upaya kita. Upaya kita hanya sebagai alat untuk meraih kesuksesan. Bisa saja alat itu berfungsi, bisa saja alat itu tidak berfungsi. Seseorang tentu yang sudah mempunyai alat, maka kesuksesannya condong lebih mendekati pada apa yang ia upayakan. Seseorang yang tidak punya alat, maka tentu condong lebih jauh daripada apa yang ia usahakan untuk meraih kesuksesan. Maka disinilah kita perlunya berusaha. Tapi sekali lagi ingat, usaha itu bukan sesuatu yang menentukan sebuah kesuksesan. Tapi usaha itu hanya sebagai alat. Dan alat itu kadangkala berfungsi dan kadangkala tidak berfungsi. Demikian juga kita ketika berbuat dosa, tergelincir pada kemaksiatan, maka kita jangan rendah hati. Jangan merasa hina diri. Karena di sana Allah ada pengampunan. Allah bersifat Al-Ghaffar. Allah bersifat pemaaf. Sehingga selama kita mau kembali bertaubat kepada Allah, maka kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan ampuni. Allah akan berikan maaf. Allah akan sukseskan kita apabila kita betul-betul memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman itu adalah selalu ada di atas. Orang beriman itu tidak pernah terhina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka kita jangan merasa terhina dan jangan merasa susah. Apabila kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka kita itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di sana ada kesalahan, ada kekeliruan, maka Allah menyiapkan pintu maaf dengan sifatnya yang maha luas, ialah Al-Ghaffar. Allah adalah Az-Zat yang maha mengampuni. Sehingga ketika kita berusaha, ketika kita berbuat, tergelincir kepada kemaksiatan, maka kita harus segera bertaubat dan kembali kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk berbuat taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah demikian apa yang ada di dalam hati kita, selalu ada Allah, maka kita akan merasa aman. Kita akan merasa tentram, kita akan merasa nyaman. Kenapa? Apabila kita berbuat baik, maka Allah siapkan pahala yang sangat besar. Sekecil apapun perbuatan kita yang berbentuk kebaikan, maka Allah tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang mukmin. Ajrun itu adalah ongkos kalau kata orang Madura. Jadi setiap perbuatan kita yang berbentuk kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan pula, bahkan berlipat ganda. Setiap perbuatan kita yang berupa kesalahan, terjerumus kepada kemaksiatan, maka berbahagialah, karena Allah menyiapkan pengampunan. Allah menyiapkan ampunan bagi kita, kecuali kita berbuat syirik, kecuali kita menyekutukan Allah. Selama perbuatan itu tidak kita sengaja,
Selama kita tergelincir selaku umat manusia, maka segeralah bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, apa susahnya kita menjadi orang mukmin? Apa yang membuat kita sedih menjadi orang mukmin? Tidak ada. Orang mukmin itu jangan merasa terhina, jangan bersedih hati, karena Allah itu Maha penyayang, Allah itu Maha pengasih terhadap umat manusia. Yang penting kita yakin dan percaya kepada Allah bahwa di balik alam ini ada kekuatan yang maha dahsyat, sehingga alam ini sangat rapi dan tersusun dengan sangat mengagumkan. Coba Anda perhatikan bagaimana matahari. Matahari oleh Allah SWT diletakkan tepat pada tempatnya, tepat pada jalannya, sehingga seimbang dengan keadaan bumi. Kalau matahari terlalu jauh dari letaknya, matahari terlalu jauh dari bumi, tentu makhluk yang ada di bumi, kita semua akan merasa kedinginan, selalu kedinginan. Apalagi sampai sangat jauh misalnya, bisa saja kita membeku karena matahari terlalu jauh dari bumi. Pun juga apabila matahari terlalu dekat dari bumi, maka bisa saja makhluk yang ada di bumi, kita semua akan terbakar dengan panasnya matahari. Tapi Allah SWT meletakkan jalan matahari, tempat matahari sangat seimbang dengan keadaan bumi, sehingga kehidupan di bumi ini berjalan dengan serasi, berjalan dengan indah. Siapakah yang mengatur ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Adakah matahari ada di tempatnya dengan sendirinya? Tidak ada. Setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Begitu pula bulan. Letaknya sangat cocok dengan keadaan bumi. Dengan gravitasinya, maka bulan bisa menggerakkan perputaran air lautan, sehingga lautan bisa mengalir ke setiap benua. Siapakah ini yang mengaturnya? Kenapa bulan dengan lautan ada hubungannya? Seakan-akan bulan itu adalah kontrol daripada air, pasang surutnya air di lautan. Siapakah yang menciptakan ini? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal demikian bukan hanya satu-satunya landasan atas adanya Sang Pencipta, tapi banyak alasan lain agar kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, yang punya kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya sampaikan beberapa argumen yang tentu sangat logis, masuk akal. Ya, salah satu contoh, pergerakan bulan sesuai dengan pergerakan air lautan. Kok bisa bulan yang ada, yang kita lihat ada di atas, air ada di bumi, ada hubungannya? Misalnya kalau malam purnama, bagaimana pergerakan air lautan? Kalau tanggal 1, bagaimana pasang surutnya lautan? Tentu ini atas kehendak Allah SWT, bahwa bumi ini, keserasian, keindahan yang ada di muka bumi ini, ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau tidak ada yang mengaturnya, maka bumi ini tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terpelihara. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yakinlah bahwa kita selaku orang beriman kepada Allah akan nyaman dan akan tentram di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.